Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Novita Anggita Rahman dengan NIM 2410102003 dari kelas Sistem Basis Data D. Kemudian kita lanjut saja. Ini dengan studi kasus peminjaman lab. Langsung saja kita masuk ke RD-nya. Nah, dalam studi kasus peminjaman lab, ini mempunyai 11 entitas. Ada jenis barang, lab, kepala lab, dosen, UKM, kegiatan peminjaman, aslab, pengembalian, item peminjaman dengan item peminjaman memiliki relationship dengan barang, kemudian kepala lab memiliki dengan relationship dengan lab dan dosen. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja ke aplikasi PG Admin-nya. PG Admin. Nah, sebelum kita membuat tabel atau masukkan datanya, kita hendaknya membuat database terlebih dahulu dengan perintah create database, misalnya Novita Anggita. Nah, kemudian di F5 atau refresh, kemudian kita klik kanan atau pilih query tool, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat tabel jenis barang. Nah, di sini ada tabel jenis barang dengan atribut jenis barang dengan tipe data small serial primary key, artinya ini tipe data integer yang nantinya akan auto increment atau otomatis seperti itu. Kemudian untuk atribut nama jenis dengan tipe data varchar, biasanya teksnya ini terdiri dari dengan rentang 50, not null, tidak boleh kosong. Keterangan teks, artinya untuk tipe data teks tersendiri itu tidak ada rentangan seperti ini. Langsung biasanya kayak di deskripsi seperti itu. Kemudian kita masukkan datanya dengan perintah insert into. Ini nama tabelnya, kemudian ini nama atributnya, kemudian dengan nilai, kita masukkan nilainya komputer atau dengan keterangan komputer desktop, seperti itu. Kita langsung eksekusi saja, seperti ini. Nah, kemudian ini ada perintah update. Saya akan menjelaskan update. Ini update artinya mengupdate seperti ini. Yang awalnya komputer, diupdate menjadi komputer. Kemudian ada perintah delete, ini fungsinya untuk menghapus juga. Nah, ini satu apa maksudnya indeksnya. Yang dipanggil ini kan komputer, dijadikan komputer seperti itu. Kemudian kita masukkan data lagi. Nah, ini dengan seperti ini. Kemudian kita panggil, nah akan muncul seperti ini, jenis barang ID. Dengan nomor ID 2, dengan nama jenis laptop, kemudian keterangannya komputer jinjing, kemudian ID-nya 3, nama jenisnya wahana terbang, kemudian peralatan, dengan peralatan yang bisa terbang, kemudian printer, ID-nya 4, kemudian keterangannya mesin pencetak, seperti itu. Kemudian kita membuat tabel lab dengan atribut lab ID dengan tipe data serial primary key, seperti itu, yang langsung tipe data integer yang langsung auto increment atau otomatis nantinya membuat ID, kemudian nama dengan tipe data varchar dengan rentang 50 not null, tidak boleh kosong nantinya. Kemudian ada atribut deskripsi teks, nantinya tidak ada rentangan, seperti itu. Kemudian kita masukkan data dengan perintah ini, insert into lab. Kita panggil tabelnya, kemudian kita masukkan atributnya, kemudian masukkan nilainya, yang mana ada dua, yaitu lab basis data dan lab pemrograman. Kita eksekusi tabelnya. Nah, di sini dengan lab ID satu, namanya lab basis data, deskripsinya boleh kosong juga, kemudian lab ID 2 dengan nama lab pemrograman. Kemudian kita membuat tabel barang dengan atribut barang ID dengan tipe data serial primary key, sudah saya jelaskan tadi, kemudian nomor seri dengan tipe data varchar, kemudian deskripsi dengan tipe data teks. Di sini apa sih fungsinya alter tabel, barang, edge constraint, unique, seri, unique. Di sini maksudnya alter tabel, kita mengubah barang menjadi unik dengan tipe data unik. Nah, di sini kenapa kok unik? Nomor seri biasanya tidak boleh sama, harus beda seperti itu. Kemudian kita membuat atribut baru dengan alter tabel, kita panggil tabelnya barang add jenis dengan membuat atribut baru ID jenis barang dengan tipe integer dan not null. Kemudian kita ubah lagi dengan perintah alter tabel barang its constraint, kita jadikan foreign key, yang mana foreign key jenis barang ini
dipanggil di ID jenis barang yang bersumber di jenis barang atau jenis barang ID. Di di entitas jenis barang atau tabel jenis barang ini. Seperti itu. Kemudian kita masukkan data dengan atribut nomor seri, deskripsi, ID jenis barang dengan nilai 1, 2, 3, 4, komputer Dell warna abu-abu dan 10. Kita select. Kemudian kita dengan perintah alter tabel lagi, yaitu alter tabel barang add ID lab in not null. Kita membuat atribut lagi dengan ID lab dengan tipe data integer. Seperti itu. Kemudian kita ubah lagi tabel barang foreign key lab ini yang bersumbernya dari lab ID. Kemudian kita eksekusi tabelnya seperti ini. Barang ID dengan tipe barang ID dengan nomor ID 2, kemudian nomor seri ini, deskripsi, ID jenis barang, ID lab. Seperti itu. Kemudian kita membuat tabel dosen dengan atribut ID dosen serial primary key. Serial primary key namanya varchar dengan rentang 50 not null, kemudian nip varchar 2 dengan rentang 20 not null. Seperti itu. Kemudian kita rubah tipe data tersebut menjadi unique, yang mana alter tabel dosen. Tabel dosen edge constraint unique nip. Seperti ini. Nah, kita rubah. Kemudian kita masukkan data, yaitu saya memasukkan data yaitu dengan atribut nama nip, yaitu dengan nilai Pak Arif dengan nomor sekian nip-nya. Kemudian kita eksekusi seperti ini. Dengan ID dosen 1, nama Pak Arif dengan NIP sekian, 0123456778. Seperti itu. Kemudian kita membuat tabel kepala lab dengan atribut ada ID kalab dengan tipe varchar not null. Kemudian nama kalab dengan tipe varchar, kemudian status dengan tipe varchar dengan rentang 20. Kemudian tanggal mulai ini menggunakan tipe date dan tanggal selesai menggunakan tipe date juga. Seperti itu. Kita rubah lagi kepala lab ini menjadi ID kalab ini menjadi primary key. Seperti itu. Kemudian kita membuat atribut baru yaitu bernama ID kalab dengan tipe data integer. Seperti itu. Kemudian kita membuat kita rubah lagi menjadi foreign key kalab lab ini menjadi foreign key dengan sumber yaitu di tabel barang dengan atribut lab ID. Kemudian kita membuat atribut lagi yaitu dengan ID kalab dosen dengan tipe data integer not null. Kemudian kita rubah kalab dosen ini jadi foreign key yaitu ID kalab dosen dengan sumber di tabel dosen. Seperti itu. Kemudian kita masukkan datanya dengan insert into kepala lab, kita panggil tabelnya, kemudian kita masukkan atributnya yang terdiri dari ID kalab, nama kalab, status, tanggal mulai, ID kalab dosen. Seperti itu dengan nilai seperti ini, kita panggil saja untuk menampilkan datanya seperti ini. Nah, ID kalabnya 11, nama kalabnya Pak Tio, statusnya aktif, tanggalnya mulai seperti ini, ID kalabnya berujuk pada ini, ID dosen juga sama. Begitupun juga yang di bawahnya ini sama juga. Kemudian kita membuat tabel ASLab. Seperti itu. Tabel ASLab ini dengan atribut ID ASLab, dengan tipe data primary key, kemudian name, tipe data char, kemudian nama ASLab ini varchar, nomor HP varchar. Kemudian kita ubah NIM ini menjadi unik agar tidak sama, harus beda. Kemudian kita nomor HP ini dijadikan unik juga. Seperti itu. Kemudian kita membuat atribut baru dengan ID ASLab lab dengan tipe data integer. Kemudian kita ubah ID ASLab lab ini menjadi foreign key. Kemudian dengan sumber rujukan
di tabel lab seperti itu. Kemudian kita masukkan datanya sama seperti ini. Nah, seperti ini. Kita langsung eksekusi saja. Nah, ini dengan ID Kaleb, Aslab, name 2003, nama Aslab, nomor HP. Ini ID Aslab ini lab 1 itu yaitu tadi lab Basda yang di atas yang kita membuat tabel lab tadi. Kemudian kita membuat tabel pengembalian dengan atribut ID pengembalian dengan tipe data serial primary key, tanggal pengambilan date. Kemudian kita membuat atribut baru yaitu ID pengembalian lab dengan tipe data integer, kemudian dirubah menjadi foreign key, kemudian kita masukkan datanya, kita langsung tampilkan saja datanya seperti ini. Nah, akan muncul ini ID-nya, ini 1 dikarenakan serial primary key auto increment seperti itu. Kemudian kita membuat tabel UKM di sini, yaitu dengan atribut ID UKM dengan tipe data ini, nama UKM, varchar, keterangan teks. Kemudian kita ubah ini menjadi UKM itu unik, nama UKM-nya unik. Kemudian input datanya yang terdiri dari UKM dari Mapalabalona Laos. Kita eksekusi saja untuk menampilkan datanya seperti ini dengan ID 1, namanya UKM, nama UKM-nya binary, ada Mapalabalona dan Laos. Kemudian kita membuat tabel kegiatan dengan atribut kegiatan, ID kegiatan dengan tipe data serial primary key, nama kegiatan, keterangan tanggal mulai, tanggal selesai. Sama kita membuat dirubah datanya jadi unik, kemudian kita membuat ini atribut baru, kemudian kita rubah menjadi foreign key, kemudian kita masukkan datanya, kita langsung eksekusi saja seperti ini. Dengan ID 1, nama kegiatan PJTJ, keterangan pelatihan jurnalis, tanggal mulai, tanggal selesai dengan ID 1. Seperti itu. Kemudian kita membuat tabel peminjaman. Nah, di sini ada ID pinjaman, tanggal pengajuan, persetujuan, dan keluar barang. Nah, di sini kita rubah, kita masukkan atribut baru, membuat atribut baru dengan ID pinjaman kegiatan, kemudian diubah menjadi foreign key. Kemudian kita membuat atribut baru lagi, ID peminjaman Aslab dengan tipe integer, kemudian kita rubah menjadi foreign key. Kemudian kita masukkan datanya, langsung kita eksekusi saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ID peminjaman 1, tanggal akan muncul di sini, tanggal keluar barang, ID peminjaman kegiatannya, dan ID peminjaman Aslab. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita membuat tabel item peminjaman. Dengan atribut ID nomor seri peminjaman dengan tipe data varchar rentang 2, kemudian kondisi barang saat keluar, tipe data varchar dengan rentang 20, kondisi barang saat kembali dengan tipe data varchar dengan rentang 20. Kemudian kita rubah datanya ini menjadi primary key. ID nomor seri ini menjadi primary key. Kemudian kita membuat atribut baru yaitu dengan ID peminjaman dengan tipe data integer, kemudian kita rubah peminjaman ini menjadi foreign key seperti itu dengan sumber peminjaman ID peminjaman seperti itu. Kemudian kita buat atribut baru dengan yaitu ID peminjaman barang dengan tipe data integer. Kemudian alter tabel kita rubah peminjaman barang ini menjadi foreign key, yaitu ID peminjaman barang ini dijadikan foreign key. Kemudian ini buat atribut baru dengan ID peminjaman kembalian dijadikan foreign key dengan sumber tabel pengembalian dan atributnya ID pengembalian. Kita masukkan data. Nah, di sini insert into item tabelnya, kemudian masukkan atributnya. Nah, di sini masukkan nilainya, kemudian kita tampilkan datanya seperti ini. Nah, di sini dengan ID nomor seri 12 baik, kondisinya baik, ID-nya 1, ID peminjamannya 2, kemudian ID pengembaliannya 1. Seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.